Pada sesi pertama, kita sudah membahas terkait dengan risk management. Dan pada saat ini, kita akan membahas terkait dengan bagaimana penerapan risk management di perusahaan kita terlebih untuk bagian procurement atau pengadaan barang dan jasa. Itu dia, membudaya. Kepatuhan itu membudaya. Kalau sudah Membudaya. membudaya, nggak usah disuruh juga, dia akan melakukan dengan benar. Inilah yang kita harapkan, compliance behavior. Lagi heboh kan masalah bekas menteri kita yang terkena kasus Iya, iya. procurement juga, pengadaan barang juga gitu loh. Tidak dihitung dia punya risk manajemennya ya. Akhirnya, Justru tujuan dilakukannya manajemen risk ini hmm, adalah untuk bisa tadi itu memperhatikan eh, apa yang perlu dalam pengadaan barang dan jasa untuk mencegah risiko. hai Nawacita Friends, selamat datang kembali di podcast Nawacita. Dan di episode kali ini kita masih bersama dengan Pak Palmer Sagala. Kali ini kita mau bahas lebih detail ya, Pak Palmer ya. Kita mau masih tentang pembahasan mengenai risk management, tapi kita mau lebih detail lagi, kita mau memperdalam. Karena kalau cuma risk management umum kayaknya agak tanggung ya, Pak Palmer ya. Betul. Dan saat ini kita akan bahas mengenai, nah ini, pengadaan barang atau procurement. Nah ini Pak Palmer nih, sebelum mulai mungkin kita kasih gambaran dulu kali ya, sebenarnya apa itu procurement, Pak Palmer? Apakah sama dengan kalau kita mau renovasi rumah panggil tukang, seperti itu analoginya atau gimana? Baik, eee, makasih Pak Norman. Jadi, procurement adalah pengadaan, Mhm, oke. Pengadaan apa? Pengadaan barang dan jasa lah, gitu ya. Jasa itu berarti pelaku perbaikan, pelaku pengerjaan, ya. Kemudian, barang ya barang, material, apapun. mhm, Nah, jadi pengadaan barang dan jasa atau procurement of, services and goods, gitu ya, iya, itu berarti pengadaan yang dilakukan oleh, ya dalam ini perusahaan, untuk memenuhi kebutuhan perusahaan, baik itu untuk pembangunan, reparasi, perbaikan, mhm, atau untuk digunakan, oke, ya untuk operasi. Jadi procurement itu adalah pengadaan, khususnya pengadaan ya. pengadaan barang dan jasa, gitu. Oke, jadi intinya adalah pengadaan barang atau jasa gitu Jasa, Pak Palmer, bisa dalam bentuk tadi contohnya kayak bahan bangunan betul. ataupun secara jasa, berarti konsultan masuk lah ya, Pak Palmer ya? Dia bisa Bisa masuk juga masuk ya? konsultan, ya. Iya masuk, karena dia pengadaan jasa gitu, Pak Palmer Jasa ya. jasa konsultasi. Ya di Indonesia kayaknya cukup populer bagian ini, Pak Palmer, karena salah satu kalau baca laporan ACFE, salah satu yang paling sering dan paling tinggi resikonya adalah pengadaan barang Iya, di Indonesia sendiri. Nah, iya, Pak Palmer, kalau tadi kita sudah mulai tahu gambaran, procurement adalah pengadaan barang dan jasa, sudah pasti resikonya gede, iya, apalagi resiko secara, pengadaannya itu pasti besar sekali. betul. Dari pengalamannya Pak Palmer nih, resiko manajemen di bagian procurement ini sepenting apa? Sebesar apa? Iya, jadi risiko itu, menjadi perhatian khususnya dalam hal pengadaan barang dan jasa karena memang ini membutuhkan dana yang cukup besar dalam Betul, dalam, eee, prosesnya, mhm. ya. Proses pengadaan barang dan jasa itu kalau saya mungkin tidak salah itu sekitar nomor 2 terbesar setelah gaji Uh dan tunjangan begitu ya, uh, dari seluruh pegawai. Bahkan bisa juga mungkin paling Mulai besar. besar ya, Jadi artinya sangat major, sangat, besar kebutuhan dana untuk melakukan pengadaan barang dan jasa itu. mhm, Karena memang, ya disitulah kalau boleh dikatakan, main fokus untuk suatu perusahaan atau bisnis bisa, berjalan dengan baik. Karena tanpa itu, ya ngapain perusahaan gitu ya, iya betul ngapain, bisnis proses ataupun lembaga, betul, ya biasanya membelanjakan lah gitu ya, mhm, atau me mendapatkan, memperoleh sesuatu dan itu perlu biaya dan itu makanya biayanya besar. oke. Jadi memang dia tidak secara umum kayak risk management yang kita bahas di awal ya Pak Palmer ya, tapi lebih mendetail karena biayanya juga biasa memakan biaya yang lebih Iya, besar. Nah, dari
Sini saya jadi ada satu pertanyaan sih yang, eee, saya mau tanyakan ke Pak Walmer. Kalau dilihat tadi dari besarannya, dari pentingnya si risk management di procurement ini, apa yang perusahaan atau mungkin bagian tim risk management-nya harus persiapkan untuk bisa menganalisis si, procurement ini? Supaya Iya nggak karena biasanya banyak kebocoran gitu ya, karena iya tertutup barang gitu. iya. Jadi dalam pengadaan, proses pengadaan itu perlu kita perhatikan apa sih sebenarnya yang kita butuhkan, kan Iya, gitu ya. Apakah produk, barang, mhm, atau material, atau jasa tadi, betul, kontrak. Nah, kalau kita sebenarnya sedang membutuhkan jasa, ya, berarti sumber daya, mhm, keahlian, iya, kontraktor gitu ya, untuk membuat sesuatu, bangunan kah, proyek, maka kita perlu cermati, eee, kemampuan daripada kontraktor tersebut. Jadi ada oke, risiko kontraktual. Jadi risiko kontraktor itu sendiri, mmm, risiko yang mungkin saja terjadi bisa oleh karena si kontraktor itu. oke. Kalau kontraktor berarti bukan hanya satu orang, Bisa tetapi, banyak, badannya mungkin, keseluruhan gitu ya? keseluruhan PT-nya katakanlah ya atau Mhm, CV-nya. Nah risikonya, apa yang dia mungkin, mampu atau tidak mampu lakukan atau kurang mampu lakukan dan kita harus, firm dengan itu. Kemudian risiko pemasok itu sendiri. Pemasok bisa jadi, dari mana dia mendapatkan, barang atau dari mana kita mendapatkan barang, barang iya, kalau itu berupa barang. Jadi jasa berarti kontraktor sendiri, kalau barang ya pemasoknya, oke, supplier. Jadi kontraktor yang melakukan, supplier yang mensuplai. mmm, Barang yang kita mhm, nah, kita harus bisa memastikan bahwa mereka itu berkualitas, ya qualified gitu ya, dan mereka memang, kalau boleh dibilang terkenal, bagus, tetapi yang paling penting adalah punya mutu kualitas dalam pengadaan jasa jasanya dan atau barang, iya, barangnya. Itu risiko paling utama. Kemudian ada juga risiko mengenai harga, ya. mmm, Harga, apakah dia memberikan harga yang terbaik? atau jangan jangan harganya cawe-cawe. Atau jangan-jangan proses untuk mendapatkan harga itu sendiri, dengan damai-damai atau gitu Iya, tadi, atau mungkin oleh karena kedekatan dan lain sebagainya. nah itu yang bahaya. Nah, kalau karena kedekatan, wah ini cenderung lebih subjektif Betul, ya, dan banyak juga itu menjadi pembenaran-pembenaran membuat supaya dialah yang jadi gitu. iya Apalagi iya, kalau hanya satu sumber misalnya, mhm, 2 sumber. Nah, dalam pengadaan barang dan jasa ini juga kita harus punya, selective vendors, selective oke. contractors. Ya, Nggak cuman karena satu, nggak cuman bukan hanya tunggal satu, gitu ya? karena bisa aja ada beberapa kontraktor yang capable dalam Mmm, melakukan itu dan punya kualitas gitu ya. betul betul, Jadi kita harus, aware terhadap keberadaan mereka juga. mhm, Apakah memang hanya satu, 2, sudah sejauh mana kita meneliti, mensurvei, iya itu, ada berapa banyak. Nah, jadi sepertinya seolah-olah, wah, dianggap sepele, tapi di sini bisa banyak hal yang bisa terjadi mmm, dan risiko. Bila mana kita hanya mengarahkan kepada satu 2 vendor misalnya, atau vendor tertentu dan lain sebagainya, nah itu bisa berisiko. Jadi kita harus punya kriteria juga dalam penentuan itu. ya tidak Har sembarangan gitu ya enggak, Pak Amar ya? harus ada bidder list, Nah itu dia bidder vendor list, selection, selective vendors gitu mhm, ya. Ada ratusan vendors tapi kita harus seleksi juga, mana yang paling bagus misalnya gitu. Jadi risiko pemasok atau risiko kontraktor tadi kan, risiko harga juga itu oke, tadi ya, yang kita udah singgung. Mana yang bisa memberikan harga yang paling baik. terbaik, mhm, Ya, bukan berarti harus paling murah, tetapi paling baik. Artinya dengan kualitas tentu harganya yang mana yang kita mau. iya, Standar kriteria kita. mhm, Ya, kalau kita bahas mengenai ini lebih spesifik lagi nanti, ada banyak yang bisa terjadi, mhm pengalaman mhm, kita ya. Ya, artinya misalnya, "Ah, saya mau yang bisa mensuplai ini." Nah, ini spesifik kan. iya Nah, yang betul, spesifik ini nanti hanya bisa oleh satu kontraktor, 2 kontraktor. Itu bisa mmm, mengarahkan kita jadinya.
Nah, Oh, dari sana kitanya jadi diarahkan gitu kita ya? kita mengarahkan. Jadi walaupun nanti ada 10 kontraktor, Mhm, tapi karena kita udah buat kriteria seperti ini aja, yang hanya bisa disuplai oleh si itu gitu mhm, kan. iya. Nah ini risiko. Nah sampai nggak ke sana Mmm, manajemen risk kita untuk melihat how you determine bagaimana Anda menentukan kriteria, iya iya, spesifikasi yang Anda memang butuhkan. betul. Ya, jangan-jangan ada 5 5 5 spesifikasi, lima-limanya bisa mestinya. Tapi kenapa hanya satu ini gitu. Jadi dalam pemilihan vendor-vendor seperti itu juga harus bisa mencermati apa kriteria pemilihan vendor kita. Risiko kualitas nanti. Ah, ini paling penting sih, Pak Palma, Nah, karena biasanya kasusnya harganya kualitas A, tapi yang dikasih kualitas B, C. ya, Ah, kualitas apa yang kita butuhkan? Seperti apa? Kualitas itu bisa jadi misalnya soal, ketebalan lah misalnya kalau mhm, benda ya, atau tingginya atau kekuatannya, mhm, ya, atau bahan materi terdiri dari apa. Nah, jangan nanti misalnya untuk membangun satu bangunan yang kita harapkan kualitasnya itu bagus, itu dengan metal, tapi yang disuplai nanti beda. produk apa. Nah, itu kita udah siap belum Iya iya, dalam pengidentifikasian kebutuhan kita itu? betul. Nah, itu. Jadi, manajemen risk melihat harus bisa melihat itu. Mmm, Jadi jangan hanya kepada soal yang penting ada ngerjain. Kemudian kepatuhan. Kepatuhan, seberapa patuh dia dalam pengalaman kita dengan vendor tersebut, dengan kontraktor tersebut, untuk bisa mengikuti aturan mainnya. aturan yang kita yang Nah, sudah ini Pak tetapkan. Palmer, karena ini aku potong sedikit ya, karena lagi heboh kan masalah bekas menteri kita yang terkena kasus Iya iya. procurement juga, pengadaan barang juga gitu loh. Karena dia vendor juga tidak patuh, udah duluan ancang-ancang ya, tidak dihitung dia punya risk management-nya ya, akhirnya jadi bermasalah gitu. Iya, jadi itu makanya, saya pikir dari awal memang pimpinan, terutama ya kalau itu pimpinan, dari negara kita ini atau Mhm, perusahaan misalnya, harus, menyerahkan, eee, tanggung jawab itu untuk ditindaklanjuti. betul, Oleh siapa? Termasuk dirinya, mhm, termasuk orang-orang yang memang dia percaya untuk bisa melakukan itu. Bahagian compliance, tim, teknis, mhm, dari apa, siapalah yang bisa, dari departemen yang bersangkutan. Yang punya skill, yang punya capability untuk bisa menilai, iya, untuk bisa mengidentifikasi risiko, menganalisis risiko, oke, mengevaluasi risiko, kemudian memitigasi risiko, mhm, baru untuk menindaklanjutin bagaimana risiko ini bisa terminimalisasi dan memonitor risiko. Kembali nah kepada ini. manajemen risk tadi itu. Basic-nya sama ya, Pak Basic-nya Palmer, tapi sama. lebih spesifik lagi Nah, di pengadaan ini, dan karena di banyak pengadaan barang ininya. dan jasa. Jadi kita harus, iya, kita harus sesuaikan. Ini kita Mhm, sedang bahas misalnya apa, oke, hal tadi itu tetap masuk, identifying risk, iya, mengidentifikasi risiko, menganalisa, mhm, kemudian pengendaliannya, mmm, monitoring-nya. Nah, itu betul tetap akan betul berlaku. betul betul. Nah ini jadi satu saya jadi kepikiran lagi nih, karena bisa bercabang pertanyaannya sebenarnya. Mhm, iya nggak apa-apa. Bisa bercabang pertanyaannya. Karena kalau sepengetahuan saya Pak Palmer ya, kan sebenarnya kalau mungkin teman-teman di rumah berpikir ini aku kasih analogi ya, kayak kita benerin rumah. Hmm, Nah, pengadaan itu kan kita ke tukangnya ini gimana, deal-deal-annya gimana? Apakah mau beli barangnya dari toko, toko yang mana, apa, sortir dulu toko yang mana, dicari tahu bahan bangunannya. Karena seringkali kecolongan karena kita nggak perhatikan resikonya, kalau di sini ketebalannya atau di sini pasirnya gimana, semennya gimana, akhirnya rusak sendiri. Nah jadi pertanyaan saya Pak Palmer, apakah dengan menggunakan risk management untuk di procurement ini, bisa semakin atau bahkan bisa menyempurnakan masalah procurement ini, karena bagaimanapun pasti akan ada celah gitu kan. justru tujuan dilakukannya manajemen risk ini Mmm, adalah untuk bisa tadi itu, memperhatikan eee, apa yang perlu dalam pengadaan barang dan jasa untuk mencegah risiko-risiko tadi itu. mmm, Ya, tadi itu, kita harus mengidentifikasi.
risiko ya, menganalisis, mengevaluasi ya, melakukan mitigasi, iya, memonitor. Nah, apa apa saja yang kita lakukan dalam proses itu ya, itu tadi risiko kontrak, risiko vendor atau supplier mhm untuk kita harus pastikan itu tidak akan, berakibat kepada risiko tadi ya, mhm, termasuk misalnya keterlambatan delivery. iya, Kalau kontraktor itu memang, eee bona fide, dia akan deliver timely, di betul, timeliness-nya. Kalau memang, main-main hanya oleh karena kepentingan supaya memenuhi gitu ya, iya, tetapi tidak tepat waktu, nah itu masalah, baru nanti kualitas. Nah, kalau memang kita sudah mendapatkan vendor atau supplier dari data vendor list kita, supplier list kita tadi, mhm, atau kontraktor list kita, sudah yang terseleksi tadi. Kalau kita sudah mendapatkan keyakinan bahwa mereka akan melakukan itu, tinggal bagaimana nanti dalam pelaksanaannya. iya, Katakanlah sudah dapat vendor A, atau supplier A, atau mhm kontraktor A, bagaimana dalam pelaksanaannya? Mereka patuh nggak dengan perjanjian kita dalam kontrak, atau di mhm, dalam katakanlah itu, purchase order gitu ya, oke, ya order pembelian, kan di situ juga ada semacam perjanjian lah janjian, iya gitu. betul, Nah, dia patuhin nggak itu? Tepat waktu misalnya, harga, baru nanti harga. Nah, harga kan bisanya kompetisi. Yang penting dari, business owners ya, dari proses owners itu mhm, sudah, membuat harga, yang saya ingin membeli, barang ini, barang A gitu kan, harganya ini estimasi saya segini gitu. Nah, itu menjadi pegangan bagian procurement. oke, Heeh, untuk bisa nanti jadi ukuran, berapa harga yang ditawarkan oleh kontraktor atau supplier-supplier yang ini, yang akan dipilih. Nah, jadi ini jadi pegangan. oke, Mudah-mudahan bisa lebih rendah atau sama. Kalau lebih mhm, tinggi, nah ini mesti dilihat apa penyebabnya gitu kan. Jadi resiko harga itu bisa terjadi. Tapi gini, oleh karena mungkin kedekatan project owner iya, dengan satu 2 vendor, ini harga bisa bocor loh ke mereka. betul, biasanya gitu kan Pak Palmer, kayak seperti, Saya mau "Tahunya nih, mhm, tolonglah bantu dulu heeh, ini." saya mau membangun ini harganya 1 M misalnya, 1 miliar. Mhm Ya nanti saya bocorkan ke si A, si B, karena mhm, dia teman saya atau saudara saya dan lain sebagainya, ada hubungan. Ya, sementara si C, si D, si E barangkali nggak tahu harga itu. Nah, akhirnya seberapa pun nanti yang di-offer, ini sudah tahu ini harga nih, bisa seperti itu. Si A atau si B ini, mhm, gitu. Nah, itu bisa terjadi. Jadi oke harus ada manajemen risk dalam hal pengelolaan harga, dalam hal harga. Nah, oke, bagaimana itu bisa? Ya, pertama harus disosialisasi, betul, disadarkan. Business owners atau project owners harus disadarkan mengenai bahaya, mengenai risiko bila mana harga bocor atau mhm dibocorkan, mhm, iya, harga penawaran. Karena berdampak kepada nanti harga tinggi, kualitas, dan lain sebagainya. Nah, walaupun misalnya harga itu terpenuhi, tapi harga ini harga berapa gitu. Itu dari segi harga, waktu, ketepatan waktu. Jadi ada dampak bila mana kita tidak memastikan bahwa kita ketat ketat dengan waktu itu, dan yang lain-lain. Banyak risiko-risiko yang bisa terjadi dalam pengadaan seperti yang disampaikan tadi, untuk proyek lah, untuk pengadaan barang dan jasa lah. mhm, Jadi pasti ada, risiko lain. iya iya. Nah ini aku jadi ada satu pertanyaan yang terpatri di kepala Pak Palmer. Dari penjelasan Pak Palmer, saya jadi penasaran, bagaimana kalau gitu gimana caranya, kita, apalagi sebagai business owner gitu Mhm, kan, teman-teman yang mungkin punya bisnis, sebagai business owner bikin sebuah kontrol terhadap ini, karena sekali lagi kan nggak cuman di iya masalah barangnya, tapi di biaya juga, waktu juga. iya iya. Ini cara mengontrolnya bagaimana Pak Palmer? Sepengalamannya Pak Palmer atau mungkin Pak Palmer ada cerita yang bisa dibagikan untuk ini? Ya pertama adalah tentu penyadaran dulu Mhm, ya, bahwa itu dibutuhkan oke, ya, bahwa, managing managing risk itu dibutuhkan
Karena kalau tidak, maka akan berdampak kepada kerugian. Iya, Perusahaan akan merugi. betul. Dan bukan hanya itu, akan terjadi kecurangan dan lain sebagainya. Untung-untung tidak hanya eee, tidak sampai kepada masalah kasus, anggota kita atau anggota perusahaan bisa dipenjara Iya, oleh karena terlibat mhm, penyuapan, terlibat korupsi dan sebagainya. Jadi perlu kita sebagai pemilik perusahaan atau sebagai eksekutif, sebagai pimpinan memastikan bahwa risk management itu ada dan jalan dilakukan. Jadi awareness itu perlu ya, eee, sehingga besok, lusa itu tidak harus terulang-ulang lagi mhm, ya, yang memakan biaya mhm, misalnya kan. Karena apa? Karena memang sudah dari awal disampaikan. Kalau bisa membudaya, itu dia membudaya, kepatuhan itu membudaya. Kalau mhm, sudah membudaya, nggak usah disuruh juga dia akan melakukan dengan benar. Ya, inilah yang kita harapkan, compliance behavior, ya, kepatuhan kepatuhan, sudah membudaya. Nah, saya dalam beberapa kali buat pelatihan, pelatihan anti fraud, anti corruption mhm, seperti ini, ya, ini yang saya tekankan, how to make it behavioral, bagaimana membuat kepatuhan behavior, ya. iya, Jadi, walaupun mungkin sekali 2 tahun barangkali perusahaan harus melakukan sosialisasi kembali, awareness, tapi sudah internal saja gitu kan. mmm, Paling-paling mungkin satu trainer kayak kita misalnya datang, ya dia tersosialisasi. Mudah-mudahan dengan itu tidak terjadi lagi kecurangan-kecurangan iya, betul, dan manajemen risk itu memang sudah jalan dan sebagainya. Efisien, itu cukup efisien. oke, Dengan efisien, awareness, dengan pelatihan, training, dan juga monitoring. Itu mmm, akan membuat efisien. sekali lagi monitoring itu penting sekali gitu Pak Iya, Amar ya, monitoring. harus dipantau terus. Nah, tadi soal, pelatihan ini mungkin karena dari kemarin juga ada yang bertanya sih di media sosial gitu kan, kalau pelatihan-pelatihan, nah apalagi kalau kita nih, pelatihan soal risk management di procurement, kira-kira gambaran nih Papa Mas, kalau suatu hari nanti Mhm. nawacita membuat pelatihan di risk management, bagian procurement, apa yang gambarannya bagaimana kira-kira? Apa yang akan didapatkan oleh teman-teman nantinya? Jadi gini, pengalaman saya melakukan training Mhm, mengenai procurement ya, contracting, procurement, proses, kita memberikan, penyadaran, oke, ya, understanding juga, penyadaran kepada peserta mhm, ya, dari perusahaan, betapa procurement ini adalah bahagian yang sangat vital ya, dan untuk itu kita juga harus fokus untuk memastikan procurement proses itu berjalan dengan baik, baik, ya, dengan benar, gitu loh. Maknanya baik, dengan benar. Karena inilah, apa namanya, jantung daripada perusahaan itu perusahaan, nanti. Karena kalau di sini kita lemah, maka banyak hal yang bisa terjadi. betul, Nah, jadi awareness untuk bisa mensosialisasikan, pentingnya, eee apa namanya, pengendalian terhadap pengadaan barang dan jasa ini, itu satu. Kemudian bagaimana mencegah dari kegiatan kita sehari-hari. Baik itu hanya misalnya, pembersih lantai, mhm, sampai kepada pimpinan, mereka harus aware terhadap ini. Jangan sampai procurement, pengadaan barang dan jasa itu menjadi lahan mmm, lahan bagi fraudster. Fraudster dari luar dan dari dalam. ah, Dan saya sudah menemukan, ya, pembersih pun ada kena, di atas pun kena. Jadi artinya, memang luas gitu ininya, cakupannya. Bukan hanya di operasi, di finance juga, bisa bagian terjadi, keuangan, bagian pembayaran loh, ya kan? iya, Mempercepat pembayaran misalnya. mhm, Nah, itu juga bisa dapat, bisa kena. oke, luas berarti ya Papa Amar ya? Luas sekali. Jadi, fokus untuk procurement training ya, itu sangat penting sekali supaya ini jangan sampai dilupakan. Apalagi untuk perusahaan-perusahaan Betul, yang cukup ternama katakanlah, itu betul. harus.
Tidak cukup hanya untuk ditulis, tidak boleh ini, tidak boleh ini, tidak boleh ini, begitu ya, nggak boleh ini. Atau di code of conduct misalnya kan, kode etik. Harus ada sosialisasi, harus ada, apa namanya, penyegaran, mengingatkan, monitoring. Nah, baik lagi, monitoring lagi. Kembali lagi, monitoring itu dilakukan bukan hanya menunggu audit datang, Betul. tapi tim itu sendiri harus melakukan pengecekan, memastikan bahwa itu sudah dilakukan dengan baik, Baik, kira-kira iya. gitulah ini. Iya, betul betul banget. Pak Palmer sebenarnya masih banyak yang ingin tanyakan, tapi mungkin kita akan masuk di episode berikutnya nanti Pak Palmer ya, Mmm, apalagi soal tadi yang disinggung soal keuangan, soal finance. oh iya, Tapi sebelum kita tutup Pak Palmer, saya mau tanya terakhir, dari semua yang kita bahas pada saat ini, di episode kali ini, dari Pak Palmer sendiri, mhm. kesimpulannya Pak Palmer mengenai risk management di procurement ini, dari pengalaman ya Pak Palmer, dari cerita-cerita Pak Palmer, bagi seberapa pentingnya sebenarnya ini? Jadi ini, dari pengalaman saja pun ya, risiko kecurangan itu sangat sering terjadi Mhm, ya. Kecurangan dalam hal apa? Si kontraktor, si oke, supplier tidak mensuplai sesuai dengan yang kita minta. mhm, Tidak mem-provide atau melakukan membangun seperti yang kita buat dalam kontrak iya, perjanjian. Contoh, ini ya, saya berikan contoh. Waktu membangun rumah, ada 52 rumah mhm, di perusahaan dibangun. Saya datang mengaudit, memeriksa. Pemasangan tehel saja, tehel ya, apa apa namanya ini, iya ini, kayak lantai ya, lantai ya. Pemasangan lantai itu kan bayar full, ruangan ruangan itu berapa meter. mhm, Tapi tahu nggak, saya waktu itu teliti, melihat ini lemari itu kan sudah, terbangun ya, fix ya, fix ke tembok, fix di bawahnya nggak ada pasang tehel itu, waduh, di bawahnya tidak ada, di bawah lemari-lemari itu. Bayangkan aja, di satu rumah ada banyak lemari seperti itu yang fix kepada tembok itu bisa sampai 15 sampai 20% mmm, tidak ada. Padahal kita udah bayar 100% kan. Nah, padahal 15 sampai 20% itu tidak ada tehel terpasang di waduh, sana. Saya harus klaim itu. Jadi, seperti itu. Jadi pengawasan ya, check and recheck. mhm, Kalau memang sudah mau diserahkan hasil pekerjaan itu harus dicek, di-verify, dimonitor, dilaporkan oke, gitu. Sementara si kontraktor mau coba saja, tagih 100% gitu kan. mhm, Nah, jadi itu hanya contoh supaya ada, apa namanya, jangan terlambat. mmm, Jangan terlambat. Semua pengawasan itu harus dilakukan dengan tepat. Jadi risiko kecurangan, risiko ketidakpatuhan itu bisa terjadi, kesalahan, ketidakcocokan antara spesifikasi yang kita minta tadi itu kan, keterlambatan dalam mensuplai, dalam mengerjakan, nah itu risiko juga. Kalau enggak dimonitor bisa terlambat. Apalagi? Ya risiko reputasi. mmm, Artinya, dua-duanya. Reputasi untuk kontraktor, kalau dia tidak melakukan dengan benar, reputasi kita juga. betul, Masa mhm, perusahaan segede ini hasil kerjanya, apa, rumahnya kayak begini? Misalnya gitu kan. iya iya, Ya itu, jadi ada risk, ada banyak risk. Tapi mmm, itu beberapa yang saya sebutkan, bila kita lalai dalam hal, me-manage risiko dalam pengadaan barang dan jasa ini. iya. Wah, ini banyak sebenarnya yang mau tanyakan Pak Palmer, tapi karena durasi, jadi Iya kita ya. kita akan simpan untuk nanti Oke di episode berikutnya. Terima oke, kasih banyak, baik. Pak Palmer karena telah hadir di episode kali ini dan teman-teman untuk yang lain jangan lupa untuk di-like, di-share, di-subscribe juga terlebih YouTube Nawacita supaya karena masih banyak dari kita yang akan bagi-bagi ilmu bagi teman-teman sekalian supaya lebih aware apalagi perihal dunia bisnis. Saya Narman Tembunan beserta Almer Sagala. kami pamit undur diri sampai berjumpa di episode berikutnya. Salam Nawacita.